Jumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada seri pembelajaran Microsoft Excel seri yang kedua ini, secara khusus saya akan menyampaikan bagaimana mengenal dan membuat serta memahami rumus left, right, dan mid supaya cepat dan tidak menunggu lama. Saya sudah menyiapkan layar atau lembar kerja yang sederhana. Mari kita ikuti penjelasannya seperti itu. Kita lihat di file yang saya kasih nama left, right, dan mid ini. Di kolom A sudah ada 3 sel. Di A1 ada teks yang berbunyi pandemi menuju endemi. Sel A2 terketik tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Serta sel A3 terketik inspirasi, motivasi, spasi, teredukasi. Nah, sekarang kita akan mengenal satu rumus terlebih dahulu, yaitu rumus left. Oh iya, kita harus ingat bahwa membuat rumus Microsoft Excel itu tidak diketik, tetapi dengan metode 3-step wizard. Jadi saya selalu menggarisbawahi metode 3-step wizard. Nah, itu terdiri dari 3 langkah. Yang pertama yaitu insert function, yang kedua function argumen, dan yang ketiga formula result. Metode penemuan Master Santo ini telah memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia, sehingga membuat rumus itu tidak lagi ribet, tetapi cukup klik saja. Karena apa? Karena tidak diketik. Terutama pembelajaran ini terutama khusus untuk para pemula atau mereka yang selama ini kebingungan di dalam membuat rumus. Ya, hari ini atau kali ini kita di dalam seri 2 ini kita akan belajar rumus menggunakan 3-step itu, 3-step wizard dengan rumus yang sederhana, belum bersusun. Sampai walaupun nanti pada akhirnya rumus ini sudah bersusun pun tetap menggunakan metode 3-step wizard ini. Kecuali kalau Anda sudah mahir, silahkan kalau menggunakan cara manual. Untuk itu, mari kita mulai saja. Ya. Nah, di sel B1, kita akan mengambil data yang ada di sel A1, sebelah kiri dari A1, sebanyak 7. Kenapa 7? Karena P, A, N, D, E, M, I itu 7 karakter. Kita mulai langkah pertama, insert function. Di sini ada simbol FX, kita klik, kemudian kita pilih rumus left, lalu kita OK. Itu langkah pertama. Setelah langkah pertama yang disebut insert function atau memilih rumus kita lakukan, kita mengisi argumennya di dalam function argumen berupa kotak ini ya. Kebetulan ada 2 kolom. Dia tanya teksnya mana, kita klik saja di A1. Di sini sudah muncul teksnya pandemi menuju endemi. 6 cars ini penjelasannya adalah berapa karakter yang mau kita ambil dari sebelah kiri dari sel A1. Dalam hal ini kalau kita akan mengambil pandemi, kita mengambilnya 7 karakter. Kita ketik angka 7 di sini. Perhatikan langkah ketiga itu sebetulnya hanya memperhatikan hasilnya atau formula result dari isian function argumen ini. Ini sudah benar pandemi. Berarti isian dari function argumen sudah sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita tinggal klik OK. Contoh yang berikutnya ada 2 contoh lagi supaya para pemirsa bisa mengikuti dengan pelan. Saya akan melakukan sekali lagi, 2 kali lagi ya. Yang pertama untuk B2, yang berikutnya di B3. B2 kita akan ambil misalnya 5 huruf dari kiri.
yaitu TETAP. Maka langkahnya yang pertama insert function, ambil rumus left, kita pilih rumus left, oke. Kemudian teksnya ini klik saja ya. Kemudian 6 cars tetap TETAP, berarti sebanyak 5 karakter. Maka langkah ketiga cukup diperhatikan di formula result di sini TETAP. Sudah benar sesuai dengan yang kita mau, kita klik OK. Nah, satu lagi kita mau mengambil sebelah kiri dari A3 ini, yaitu inspirasi, berarti 9 karakter. Makanya sama, langkah yang pertama insert function, kemudian kita pilih rumus left, teksnya kita klik saja, kemudian inspirasi, berarti 9 karakter. Nah, di sini sudah muncul inspirasi. Betul sesuai dengan yang kita inginkan, kita klik. Demikian rumus left. Untuk rumus yang kedua, yaitu rumus right, caranya sama. Klik di sini, misalnya di C1, mengambil endemi. Endemi berarti 6 karakter. Langkah pertama insert function, kemudian kita pilih rumus right, lalu function argument. Langkah kedua kita klik teksnya, sebanyak berapa? 6 carsnya, 6 berarti endemi. Oh, mohon maaf, ini bukan left ya, mohon maaf, right. Seharusnya insert function, pilihnya right ya, mohon maaf, salah tekan, salah klik ya. Right, ini sudah ada tulisan right. Teksnya ini endemi berarti 6. Ini endemi. Karena right dan left itu sama, 2 kolom ya. Hati-hati, harus teliti. Mohon maaf tadi saya salah tekan, salah klik ya. Sudah betul sekarang right. Hasilnya di formular saat ini mengamati hasil sesuai apa belum. Ternyata sudah sesuai, kita klik. Berikutnya masih right ya. Hati-hati, insert function right. Kita klik OK. Teksnya ini sama, kita ambil bahagia, berarti 7. Nah ini ya, bahagia sudah sesuai, klik. Sehingga walaupun tadi ada kesalahan, harusnya pilih right, saya pilih left misalnya, tadi salah klik ya. Ternyata harusnya kan munculnya pasti endemi, saya klik loh kok munculnya pandem, kan berarti sadar kalau saya salah. Itu fungsi dari formula result itu untuk mengingatkan kalau terjadi kesalahan. Yang berikutnya kita akan mengambil edukasi. Edukasi ini ada 7 dari kanan. Caranya sama, pertama insert function, kemudian pilih right, lalu function argumennya teksnya sudah kita klik, kemudian edukasi berarti 7. Nah, perhatikan di dalam formula result pengamatan, ini langkah ketiga itu pengamatan. Kalau sudah sesuai baru klik OK. Kalau belum sesuai seperti peristiwa atau kejadian di C1, harusnya saya pilihnya right, ternyata ngetiknya left, itu tentu diingatkan di formula result. Jadi formula result ingat untuk mengingatkan kita sudah betul atau belum apa yang kita mau ya. Kalau sudah baru kita klik OK. Demikian. Nah, yang ketiga rumus mid. Mirip dengan rumus left maupun right. Rumus mid ini istilahnya apa ya, membantu kita untuk mengambil karakter yang berada di suatu sel yang berada di tengah-tengah. Contoh, di sini ada sel A1 terketik sel A1 pandemi menuju endemi. Yang dimaksud tengah itu mulai huruf P sampai huruf I. Huruf P itu walaupun di sebelah kiri, tapi sudah diakui sebagai di tengah. Untuk jelasnya gini saja ya, kita praktek saja nanti akan semakin jelas. Begini aja. Langkah pertama, insert function, kita klik, kemudian pilih mid, oke. Nah, kita isi function argumennya. Perhatikan
di dalam function argumen untuk math itu kolomnya bukan lagi 2 tetapi 3. Selain teks dan 6 cars ada tambahan di tengahnya yaitu start 6. Teksnya sama ya, klik ini. Nah, start 6 ini ada penjelasan in English ya. Start 6 is the position of the first character you want to extract. Umpamanya menuju the first karakternya itu huruf M, menuju. Nah, huruf M dari pandemi menuju endemi ini terletak pada urutan keberapa. Caranya menghitung begini: P itu urutan pertama, A2, N3, D4, E5, M6, I7, spasi itu 8. Sehingga huruf M dari menuju ini urutan ke-9. Ya. Kemudian 6 karsnya, karena kita akan mengambil satu kata MENUJU, berarti 6 karakter. Hasilnya sesuai dengan langkah three-step wizard, itu di dalam formularisasi sudah betul menuju. Kita klik OK. Masih ada 2 contoh lagi, tenang saja, nanti akan, kalau video ini diulang-ulang nanti Anda para pemirsa akan jelas. Kita akan mulai lagi contoh yang kedua. Misalnya kita akan mengambil semangat. Nah ini hati-hati, nanti hitungannya agak banyak ya. Sebelum mulai memilih rumus saya akan, atau kita akan hitung satu-satu ya. S itu urutan keberapa? Kita hitung satu-satu. T 1, E 2, T 3, A 4, P 5, L 6, A 7, H 8, spasi 9, S 10, E 11, H 12, A 13, T 14, koma 15, spasi 16, S letaknya pada urutan ke-17 ya. Kita hitung, harus sabar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi huruf S dari semangat itu urutan ke-17. Kita mulai aja. Yang pertama, insert function, math, oke. Teksnya ini, start 6-nya sudah kita hitung 17. Lalu semangat. Semangat itu terdiri dari 8 karakter. Hasilnya sudah sesuai, kita klik OK. Kalau kurang lebar boleh double klik seperti ini, kita double klik saja. Nah, kemudian motivasi. Pertama, insert function. Function argumennya ini. Kemudian motivasi M itu urutan berapa kita hitung? I1, N2, S3, P4, I5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Motivasi 8. Kita ketik angka 8. Di sini sudah sesuai. Oke. Demikian tutorial singkat tentang 3 rumus, yaitu left, right, maupun mid. Pada waktunya nanti para pemirsa akan mengetahui fungsi dari left, right, dan mid di dalam pembuatan coding atau pembuatan program komputer pada waktunya besok ya. Namun tentu harus bersabar, ini baru seri kedua. Nah, demikian, semoga bisa memberi inspirasi, memotivasi supaya Anda teredukasi. Karena hanya orang yang memahami inspirasi peran dari inspirasi edukasi yang teredukasi itu akan menjadi pemenang. Karena di zaman kapanpun, dalam profesi apapun, orang-orang yang kompeten adalah yang menguasai dunia ini. Untuk kompeten harus melalui 3 tahapan, yaitu mula-mula terinspirasi, termotivasi, akhirnya teredukasi. Orang-orang yang teredukasi lah orang yang kompeten. Demikian tutorial dari Master Santo, LPK Santo Komputer.
Sampai jumpa dalam seri ketiga. Demikian, semoga kita semua tetap sehat, semangat, dan bahagia. Terima kasih.